yang ada di ruangan ini ada satu yang kita mesti bersyukur karena Allah berikan nikmat. Apa itu? Satu, nikmat kesehatan. Sebanyak apapun duitmu, kalau sudah sakit tak ada guna. Ya kan? Mau enggak saya kasih kau kereta harga 2 juta ringgit? Mau? Mau? Tapi langsung kau saya bagi kuncinya, kau tidak boleh gerak lagi. Karena stroke tidak boleh gerak. Mau? Mau? Tiada guna kan? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Bagi kita yang berbaju, kalau di Indonesia namanya warna ungu. Sama. Cuma saya tidak tahu kenapa di Indonesia warna ungu disebut warna janda. Saya tidak tahu, kalau orang di Indonesia itu ungu itu warna janda. Ya, saya tak tahu apa sebabnya ya. Pink warna jatuh cinta. Ya. Apa kesyukuran kita yang berpakai baju ungu di sini? Sebab kalian punya pekerjaan. Ya, ada orang sudah selesai sarjana, tidak ada kerja. Alhamdulillah, Anda kerja. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Sudah cukup sampai situ? Tidak. Karena kau sudah dapat kerja, maka kau harus tolong tempatmu bekerja. Karena kalau kau malas bekerja, itu bagian daripada kufur. Tidak bersyukur. Kalau kau bersyukur, selain mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, juga kau harus bekerja dengan baik. Bagaimana bekerja dengan baik? Mesti diinstal kau punya otak. Mesti diisi otaknya. Karena kalau tidak diisi otaknya, maka dia kerja tak bagus. Kalau kerja tak bagus, usaha pasti tutup. Kalau usaha tutup, klinik tutup, pasti kau jadi pengangguran. Maka kalau ini maju klinik, maka yang untung bukan cuma ownernya, tapi juga pekerjanya. Kalau pekerjanya bekerja dengan baik, maka usahanya lancar. Kalau usahanya lancar, maka ownernya untung. Karena ownernya untung, maka harus jaga pekerja. Inilah yang disebut ukhuwah, persaudaraan. Itulah makna hadis Nabi, umatku itu seperti badan ini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Kalau tangan kanan gatal, tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang garuk, tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Begitu mestinya di klinik. Ada owner, ada dokternya, ada petugasnya, ada cleaning service-nya. Tapi itu satu kesatuan. Tidak boleh owner mengatakan saya yang hebat. Mana ada owner tidak ada pegawainya? Orang gila itu. Saya bos, mana anak buahmu? Tak ada. Orang gila. Iya kan? Iya. Nah, kau juga pekerja, mesti bersyukur ada bosmu. Mana boleh kau jadi pekerja kalau tidak ada bosmu? Saya pekerja, mana kantormu? Tidak ada. Orang gila. Itulah yang disebut ukhuwah. Maka mesti kompak. Salah satu kekompakan di tempat ini, orang putih bilang outbound. Kita orang bilang silaturahmi. Kenapa penting silaturahmi? Karena dia mengikat. Kenapa disebut silaturahim? Karena kasih sayang seorang manusia tidak ada kalah kasih sayangnya ibu. Maka disebut rahim. Tidak dibilang perut bapak. Kenapa? Bapak sayang sama anak. Sayang tapi dia kawin lagi. Kalau ibu, enggak. Dia sayang anaknya. Kenapa dia bisa sayang? Karena dia keluar dari rahimnya. 9 bulan dia dalam perutnya. Maka disebut silaturahim. Begitu dia keluar dari perutnya, digunting. Ada bagian tubuhnya yang dibawa keluar. Tuan-tuan pasti lebih tahu dari saya karena Anda pekerja kesehatan. Ada kan dibawa keluar. Orang Bugis bilang erung. Eruna. Digunting itu. Itu sinyalnya ibu dengan anak. Maka jangan heran seorang ibu, dia bisa tahu anaknya sakit yang di Kuala Lumpur, bapaknya tak. Dia gelisah malam, kata suaminya, kenapa bu? Kayaknya anakku sakit ini di KL. Kenapa dia boleh tahu? Karena ada jaringannya itu dari pusatnya dia makan dari ibunya.
Inilah kasih sayang kalau ini kau bawa di perusahaan ini, di klinik ini, best ini punya klinik. Nah, kita kumpul seperti ini. Nah, supaya sehat ini otak, tidak cukup diinstal ini otak. Saya kasih kau pentingnya ini namanya otak. Saya kasih kau kenapa ini penting. Macam mana kau boleh bekerja kalau tidak ada otak di isinya? Kau mau tahu orang yang tidak ada isinya otaknya kalau ngomong begini, itu beleng-beleng sudah itu, ya kan? Saya ini dokter ahli mengajar mata kuliah public speaking. Itu ada mahasiswa kalau final test ujian terakhir dia mesti pidato depan saya, dan ada pelajar saya nakal dia bilang, Ustadz lebih baik saya disuruh berkelahi daripada suruh pidato. Saya bilang bukan kau tidak tahu pidato deh, tidak ada kau bisa ngomong. Kenapa? Karena tidak ada yang kau bisa tahu. Nah, sekarang kau keluar dulu 15 menit, kau keluar dulu jalan-jalan, sudah jalan kau datang ke sini. Rekam semua apa yang kau lihat, sudah kau datang sini. Sudah, kau cerita sekarang apa yang kau lihat. Barulah dia bisa cerita. Oh, saya lihat ada orang dewa, dia menangis, sepertinya dia pacaran, bertengkar sama begadu sama ceweknya. Karena dia tengok. Kenapa dia baru ngomong? Karena dia sudah install otaknya. Mesti juga di sini diinstal kita punya otak. Kamu mau bekerja dengan baik, mesti bagaimana pelayanan prima. Bagaimana melayani orang dengan baik. Melayani orang dengan baik itu, ini harus diisi. Bagaimana kamu tahu kalau tidak diisinya otakmu? Pernah tahukah? Ada jual beli otak, lelang otak di Amerika. Dilelang otaknya. Otak Jepang 1 juta ringgit. Otak Jerman 2 juta ringgit. Otak Melayu 10 juta ringgit. Wih, kenapa mahal? Dia bilang ini otak Melayu original. Jarang dia guna. Ini Jepun sama Jerman, wah sudah aus dia. Sudah tire, tahu tire kan? Nah, itu kalau sudah gundul, berarti sudah banyak guna dia ini ya. Kalau tire yang dia masih original, itu masih baik dia punya karet. Ini otaknya ini gajaran dia guna ini. Maka jangan heran kita orang Melayu kalah dengan orang putih. Kenapa? Otaknya selalu dipakai. Coba lihat kita orang Melayu, Pak. Orang Jepun bikin kereta, itu kan ada safety belt-nya. Untuk apa itu safety belt? Untuk apa? Keselamatan. Dan kalau pentingnya itu keselamatan, kalau kau tak guna itu safety belt-mu, dia kasih kau peringatan. Tik, 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 supaya kau guna. Tapi kita orang Melayu, kita beli lagi itu yang satu khusus tusuk gini. Kau ketawa karena kau begitu semua tuh. Makanya orang Jepun bingung. Dia bilang ini dikasih keselamatan. Dia memang tidak jaga otaknya. Dikasih helm lagi. Dia tidak guna lagi helmnya. Dia tidak sayang memang otaknya. Padahal otak inilah paling penting dalam tubuh kita. Dalam otak ada yang disebut saraf. Prosesor kalau dia komputer. Kalau otakmu itu rusak, maka semua fungsi tubuhmu rusak. Itulah otak. Maka dia mesti diisi. Inilah diisi. Apakah otak cukup? Isi kecerdasan, matematika, fisika, kedokteran, kimia, semua cukup? Belum. Iman. Kalau otak saja, kau tidak boleh kan kalah itu AI. Ya kan orang putih bilang begitu. Kalau orang Indonesia AI. Artificial Intelligence. Kau tidak boleh kalah itu. Coba lihat itu di WhatsApp, ada itu namanya Meta. Kau tanya itu semua dia boleh tahu. Kau tulis siapa Dasat Latif. Keluar itu. Sampai biniku pun dia tahu. Itu hebatnya itu Meta. Kalau kau merasa warga dunia, kalau tidak ada namamu di Meta berarti belum kau dibaca oleh dunia.
Itu salah satu bukti bahwa kita penduduk dunia. Kalau kau tulis namamu di Meta ada dijelaskan, berarti kau memang sudah warga dunia. Namanya warga net. Netizen namanya. Kalau tidak ada namamu, berarti kau belum dikenal. Ya, kau tanyalah apa semua di situ. Kau tidak boleh kalahkan mereka itu. Kau tidak boleh kalahkan itu namanya komputer. Kau tidak bisa kalahkan itu namanya kalkulator dalam berhitung. Tapi apa kelemahannya? Dia tidak punya jiwa. Dia tak ada rasa. Inilah kelebihannya manusia. Rasa itu didapatkan dari hati. Bedanya kita dengan robot, mesin, kalkulator, komputer, laptop. Mereka tidak punya hati. Itulah Nabi bilang, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sakit, sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi kalau segumpal darah itu sehat, sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa segumpal darah itu ya Rasul? Nabi menjawab, dialah qalbu. Hati. Dialah hati. Makanya, kau tengok, kau bawa kereta, dari Tawau pergi Keke. Yang menyetir apa? Pegang setir apa? Tangan. Gas rem apa? Kaki. Yang melihat itu jalan apa? Yang berpikir sepanjang jalan apa? Otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati. Tidak ada tertulis otak. Iya toh? Berarti memang ini hati is the best. Iya toh? Ada pengumuman di klinik. Yang melihat salah type, salah ketik apa? Mata. Yang menulis apa? Tangan. Yang berpikir apa? Otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa kata announcer? Perhatian. Tidak ada katakan permataan. Iya kan? You understand? You understand? Alhamdulillah, kullu bi khair. Ini alhamdulillah. Maka datang di sini jangan sekedar update status. Outbound guys. Pegang seat golf. Tidak ada guna. Sia-sia waktumu, habis uang, habis masa, kau tidak ada masuk di sini. Itu disebut merugi. Maka Allah katakan, gunakan waktumu dengan baik. Wal asar. Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali mereka yang nasihat menasihati. Mereka yang beriman. Beriman itu harus diisi hati. Kalau dia cerdas, brilian, smart, tapi tidak ada hatinya, dia bisa jadi lebih bahaya dari binatang. Saya tidak tahu apa bahasa Melayunya bajing. Bajing. Ada tuh yang lompat-lompat. Itu di Indonesia namanya binatang bajing. Itu dia cuma makan kacang-kacang. Lain lagi. Oke lah, tupai lah. Tapi di Indonesia antara bajing dengan tupai beda. Ya. Tupai itu yang ada merah, ada putih di sininya. Ada ekornya, itu tupai. Kalau bajing itu mirip-mirip tapi dia lebih besar. Makannya kacang-kacangan, bajing namanya. Tapi bajingan, itu aspal dia makan. Besi dia makan. Semen dia makan. Ya kan? Gas dia makan. Itu kenapa? Dia cerdas tapi tidak ada hati imannya baik. Maka di sini guna iman. Maka penyakit-penyakit itu yang bisa merusak kita punya klinik. Satu, sombong. Dia merusak hatimu kalau sombong. Dia merasa dokter. Dia anggap remeh perawatnya. Jangan kau tengok temanmu yang dokter di sini. Bukan juga dia ya. Kau dokter merasa hebat. Mana bisa kau kerja kalau tidak ada perawat? Tidak boleh. Itu yang disebut sistem. Sistem itu antara satu dengan yang lain saling
Memerlukan, karena butuh katanya di sini bahasa jorok. Ya kan? Indonesia itu memerlukan ya. Ya. Ada lagu di sini saya suka, namanya judul lagunya Suci Dalam Debu. Kau tahu itu suci dalam debu? Tayamum. Iya dokter, kan suci dalam debu, itulah tayamum. Engkau bagai air yang jernih di dalam gelas yang membeku. Apalagi itu? Sudahlah. Ya, nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dokter jangan menganggap remeh perawat. Karena kalau dia marah, dia kasih kau alat yang salah, kamu bisa jadi malpraktek. Perawat juga jangan kau remehkan doktermu. Karena kau bisa jadi perawat karena ada dokter. Maka kita harus bersinergi namanya. Bekerja sama. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Beda maknanya itu. Bekerja sama, kita saling kompak. Sama-sama bekerja, kau bekerja, saya juga bekerja. Mesti ini ada. Apa yang kamu sombong kalau seorang dokter? Saya sampai detik ini belum pernah lihat dokter yang hebat. Kenapa? Karena kalau saya pergi berobat, saya juga kasih tahu penyakitku. Iya toh? Baru masuk dia bilang, Ustaz, ada apa Ustaz? Saya menceret-menceret dok. Dia tanya, kenapa bisa? Dalam hatiku urusanmu. Saya juga mesti kasih tahu. Saya makan ini dok saya. Itu kan yang hebat baru dah. Kau pasti menceret. Nah kan? Iya. Coba. Mana hebat itu dokter kalau tidak ada dibagi tahu sama pasiennya. Diperiksalah kita. Neng. Sudah itu dibagi kita obat. Kenapa? Kau baliklah 3 hari yang akan datang. Kenapa disuruh balik? Mau cari duit? Tidak. Sebab dia mau tahu itu obat yang dia kasih kau cocok atau tidak. Kalau cocok lanjut. Kalau tidak ganti. Itu. Jadi tidak hebat juga. Yang bisa menyembuhkan boleh setuju atau tidak. Pertolongan dokter cuma 40%. Tapi jiwanya dari pasien 60% yang menyembuhkannya. Tidak boleh sombong. Ustadz, jangan juga sombong. Kok mau seperti saya? Mau sombong? Tak boleh. Kenapa? Saya bisa jadi ustadz karena ada pendengar. Mana boleh saya ceramah di sini kalau tidak ada yang dengar? 1 jam saya tidak ada yang dengar. Lewat Dokter Asma, sudah lama sakit itu ustadz. Iya kan? Maka dalam klinik ini tak boleh ada sombong. Kamu pegawai, jangan kau rasa meremehkan cleaning service. You know cleaning service? Ya? Jangan kau anggap remeh. Kamu bisa bekerja, kamu bisa kerja dengan baik karena ada itu cleaning service kasih bersih. Mana boleh kau kerja kalau masuk ke dah? Siapa mau kau suruh kasih bersih? Ya cleaning service. Tidak mungkin dokter Asman. Dok, kasih bersih dulu ini. Tidak mungkin toh. Iya. Cleaning service juga jangan anggap remeh dokter dan owner. Kenapa? Karena gara-gara dia kotor, kamu ada kerja. Itulah yang disebut saling memerlukan. Tidak boleh ada merasa hebat. Maka jangan ada sombong di antara kita. Karena pasti satu sama lain saling memerlukan. Maka dalam klinik ini jangan kau remehkan orang lain. Orang meremehkan orang lain itulah karakter sombong. Dan orang sombong, kata Allah dalam hadits qudsi, kau tidak pantas hidup di kolong langitku kalau kau merasa sombong. Apa yang kamu sombongkan? Tidak ada kesombongan. Yang boleh berhak sombong hanya Allah, maka Allah disebut Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tidak membutuhkan. Coba, kenapa sih kita tidak boleh merasa sombong? Karena tidak ada orang yang super semua dia bisa. Kenapa Allah batasi? Tidak ada yang boleh mampu semuanya. Untuk apa? Supaya roda kehidupan berputar. Karena kalau semua sama,
Sama semua kaya kita di sini. Siapa yang mau jual beras? Kalau semua kita kaya, siapa yang mau pergi bersih ke cleaning service? Itulah maknanya. Allah sengaja menciptakan kita berbeda-beda supaya roda kehidupan kita berjalan. Nah, coba kalau mau semua sehat, tidak ada sakit, tidak ada klinik. Coba kalau mau sehat, tidak ada dokter. Coba kalau mau semua sakit, siapa jadi menyehatkan? Siapa suntik? Dokter asma saja tidak bisa suntik dirinya. Iya toh? Ke dokter juga itu. Itulah makna, jangan kau pernah sombong. Kesombongan itulah makhluk yang Allah benci. Karena kalau ada orang dalam kesombongan dalam suatu kantor, itu merusak kantor kita, klinik kita. Yang kedua, ya, ini apa itu? Penyakit malas. Pemalas. Orang yang pemalas itu tidak ada guna-gunanya. Yang kau ketawa, saya serius ini. Mohon maaf ya, itu biasa saya lihat itu budaya kita ini budaya malas. Banding orang Jepun. Orang Jepun tuh jam 8 tidak ada lagi di jalan. Mereka semua sudah di office. Kita jam 8 minum pagi. Sudah satu kali minum itu. Belum pergi bekerja sudah minum. Tengah hari minum tengah hari. Sudah 2 kali minum. Sore lagi minum petang. Sudah 3 kali minum tuh. 1 kali minum ambil masa 1 jam. Berapa jam kau kerja? 8 jam tapi 3 kali minum. Tinggal 5 jam. Ayo, belum lagi gosip. Ada pasien. Iya kan? Kau tidak gosip pasien, tapi kau tengok dia dari masuk. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Iya. Ya. Nah. Saudara, supaya kau bisa bekerja dengan baik karena masa terhad, ya, akhirnya ya, bekerjalah lillahi ta'ala. Ya. Orang kaya datang, datuk datang, Tan Sri datang, kau layan dengan baik. Jangan kalau Tan Sri datang, orang kaya datang, kau layan dengan baik. Orang miskin datang, mukamu saja becul. Banyak cerita baru punya duitnya juga ini. Itu kalau kau begitu, kau tidak dapat pahala. Kalau kau tengok orang, datang orang tua, dia orang susah, kau dalam hati, saya mau layan selayaknya ibu saya. Saya anggap dia ibu saya, maka kau pasti layan dia dengan baik. Kau datang lihat tengok lagi bapak-bapak, macam atok saya ini, saya mau layan dengan baik. Jangan kau cari uangnya semata, karena kalau kau cari uang semata, kau dapat uang di dunia, tapi di akhirat, ya Allah, saya kerja di klinik 10 tahun, mana pahalaku? Malaikat katakan Allah dia bohong. Dia kerja di klinik bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena mau cari duit. Itulah sebabnya semua ibadah kita selalu niat, apapun jenis ibadahmu, mau sholat, mau puasa, selalu kita katakan lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah. Kalau kau kerja semata-mata karena Allah, capek, letih, penat, ngomel pasien, semua jadi amal. Kenapa? Karena kita niatkan lillahi ta'ala. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.